Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi jama'ana ala mahabbatihi wa taufiqihi wa ja'alana muslimin mu'minina haqqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin wa ba'du. Pak Imam, Bapak kecil, orang-orang tua kampung BKM, pengurus masjid, para alim ulama, guru kita sekalian, dan khususnya wabil khusus jamaah Arafah. Walaupun Arafah pas hari ini untuk Indonesia ya. Besok kita 10 Zulhijjah. Ada beda nanti karena perbedaan matlak. Ada yang ikut Saudi, silakan saja sepanjang bahwa itu tidak karu-karu. Dan seluruh jamaah hadirin hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah. Langkah indah dan bahagianya ketika kita bisa bersama-sama di subuh yang berbahagia ini, bisa sholat subuh secara berjamaah, bisa berzikir secara berjamaah. Itulah runtut perintah Allah. Faiza qadaitumus shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kamu selesai salat fardu terutama, fadzkurullah, zikir. Jadi jangan ada nanti nyob bid'ah. Tidak ada bid'ah perintah Allah itu. Ya. Konkret. Saya pimpinan FPU Aceh juga. Jadi harus konkret kita itu. Tidak ada bid'ah. Dan perintah di Aceh ada kanun nomor 8 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam. Di sana harus Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh 4 mazhab dengan memprioritaskan mazhab Syafi'i. Kanun diatur dalam kanun tentang zikir. Jadi fadzkurullah haqiyama. Kamu berdiri. Atau dalam keadaan kamu duduk. Wa ala junubikum, atau kamu tadi ada yang uzur syai sambil berbaring zikir Allah. Ayat ini berkaitan dengan turunnya wahyu pada saat perang dulu. Pada saat perang Allah mintakan Rasul zikir. Maka zikir itu dalam keadaan normal ya seperti ini. Itu ada kaidah bahwa iza taqal amru ittasa'. Kalau keadaan sempit maka hukumnya luas. Boleh kita jamak salat penuh khasar, tapi diatur dalam fikih salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, hajat. Ittasa'. Jadi hukumnya luas. Sambil berbaring boleh. Ittasa'. Wa idza ittasa'a, kalau keadaan normal seperti ini maka hukumnya dhaqa, hukumnya menjadi sempit, tidak boleh. Misalnya kita sujud rukuk dalam keadaan duduk, tidak boleh, ada aturan lainnya. Ini prinsip-prinsip syariah begitu besar yang harus kita jawantahkan dalam kehidupan kita. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ketika kita duduk sesungguhnya kalau kita baca risalah Al-Mu'awanah yang dikarang oleh Muhammad Haddad Al-Alwi, seorang ulama besar Yaman, itu pada tahun 1340 Masehi, sebelum kita ada. Tapi kitab itu sangat fenomenal, istilah orang Jino, sangat fenomenal, dan sampai sekarang masih laku keras dunia itu. Risalatul Mu'awanah menyangkut tentang bagaimana sifat-sifat akhlaki hamba dengan Allah. Ketika kita baca astaghfirullah, tersentuh kita. Besar-besar tadi boleh, besar-besar.
Kenapa? Karena kita jen di Porua. Ana lebih dalam masjid Miftahul Jannah. Kenapa? Karena sudah kita zikir tadi. Zikir itu bentuk bahwa semacam mengusir iblis. Kan sudah diperagakan oleh Ibrahim wa Ismail alaihissalam dulu. Kenapa ada wajib haji, jamarat, kita melempar karena iblis selalu dekat dengan kita. Apa kata beliau? Inna salahad dunya wad din mawqufun ala sihhatit tafakkur. Ketika kita bisa mampu mengintegrasikan tata fikir dan zikir. Kapan tata ibadah tadi? Zikir kapan? Setelah ibadah. Kapan tata fikir kita? Sekarang. Kalau kita mampu menggabungkan antara tata fikir dan zikir, maka sesungguhnya kamu, kata beliau, telah menyelamatkan kemaslahatan dunia sekaligus agamanya. Jadi ketika kita berpikir seperti ini, maka kita telah menyelamatkan dunia kita. Waddin, dan sekaligus agama. Maka ketika jamaah Arafah seperti beramai-ramai jamaah, maka kita telah menyelamatkan dunia kita untuk kebaikan dunia dan agama kita. Kenapa ada kewajiban solat? Karena kita hifzuddin, dalam rangka menjaga agama. Kalau tidak dia ada syariat beragama kita, maka kita itu kata pikir. Kalau tidak kata baginda Rasulullah, maka yusyaku al-umam. Pada satu saat, aku kalau tidak seperti itu kamu lakukan, kata baginda Rasul, maka aku takuti yang aku lakukan pada satu saat umatku nanti memperebutkan satu akalah fi sana'atiha, satu makanan di dalam bejana, bejana air, tapi dalam piring lah, dalam piring satu makanan yang diperebutkan oleh semua umat Islam hari ini, diperebutkan satu makanan, hanya satu makanan. Seperti kita lihat sepotong roti, kita rebut ramai-ramai, kita perebutkan. Coba bayangkan hanya satu potong roti, berapa yang dapat kita secara fisik? Roti itu tidak dapat apa-apa. Lalu para sahabat bertanya, apakah ya Rasulullah karena min qillati nahnu? Kenapa ya Rasulullah? Apakah karena kami hanya sedikit? Tidak. Bal antum yauma idzin katsir. Bahkan kamu pada satu saat itu adalah banyak, mayoritas. Di Indonesia berapa? Hampir 87% lebih umat muslim. Tapi apakah hari ini kita masih bisa menerapkan langkah-langkah Islam? Hampir-hampir inilah meredup. Diperebutkan hanya satu makanan. Balantum yaumaidzin kasir, padahal kamu itu mayoritas. Kenapa kamu tidak bergerak? Lalu para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena la yanza'anna min aduwikum al-mahabbah. Karena kenapa? Allah telah mencabut dari ketakutan musuh-musuh menyerang kita. Ini ada teman-teman kita, adik-adik kita dari tentara, TNI dan Polri. Kenapa? Karena kita disergap ketakutan dari para musuh, dicabut ketakutan. Padahal baginda Rasulullah, apa kata beliau itu? Nusirtu kata beliau itu berfirman, aku diberikan satu mukjizat Allah, birru'bi. Apa ru'bi itu? Ketakutan pada musuh. Wibawa. Yang kedua, Rasul bijak mendengar kata Rasul, wibawa, mahabbahnya besar. Kalau bisa kita tuh prestise kita. Rasul itu, maka Rasul itu ketika duduk tidak sama. Walaupun beliau manusia, basyarun kal basyari. Rasul itu manusia seperti kita, punya fisik, tapi ketika duduk tetap Allah angkat tinggi bahuganya ada. Nah, sama, jadinya mirip-mirip. Mirip-mirip kita, bahu kita. Rasul tidak diangkat oleh Allah itu. Tidak sama, basyaran kal basyari, tapi tidak sama beliau dengan manusia biasa. Jadi ditinggikan oleh Allah. Ada ini yang dicabut, ketakutan para musuh. Bagaimana kita menyerang musuh kalau musuh itu tidak lagi takut pada umat muslim, pada kita misalnya, jamaah Arafah misalnya. Yang kedua, wala zamfannakum,
Apa kata beliau? Al-wahn fi qulubikum. Karena dicabut rasa taat kepada Allah bil wahni. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Wahan itu kata Rasulullah hubbud dunya wa karahiyatul, itulah kecintaan kepada senang sekali di dunia, hidup dunia, wa karahiyatul, dan kita takut kepada apa yang namanya sebuah kematian. Jadi takut mati. Wa minal ladzina kafaru yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfasana. Ada orang-orang kafir yang ingin bahwa akan diberi kemampuan untuk hidup 1000 tahun lagi. Tidak ada manusia yang 1000 tahun kecuali pada masa Rasul dulu. Ya, pada masa-masa Rasul. Usia Nabi kita hanya usia ghalib disebut 63 tahun. Ada yang kurang mengatakan 63 tahun. Jadi kalau sudah 60 ke atas, ini harus banyak zikir kita, karena dekat sekali itu kira-kira. Ya, jadi semakin bertambah umur, semakin kita harus dekat dengan Allah. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat, wahan itu hubbud dunia. Kita lihat hubbud dunia sekarang. Mohon maaf, mungkin dikala anak-anak kita, ibu-ibu dari perempuan itu suka ya pamer, flexing, beli tas yang mahal, merek apa mereka tak tahu. Ya begitu. Bukan untuk dipakai untuk perempuan, bukan untuk suami. Atau yang laki, lo jam tangan, lo murah-murah, jam tangan juga. Itu memperlihatkan kepada dunia, hubbudnya sangat suka, senang sekali dunia ini. Yang kita khawatirkan kaum muslimin hari ini Banda Aceh. Maka sebelumnya beberapa daerah termasuk Lampung bahwa kita dihebohkan dengan LSL, laki sama laki, homoseksual, dan kita baca di medsos di Banda Aceh hampir 500 orang terinjak. Itu yang terdeteksi oleh tim kesehatan. Nah, ada yang kena HIV, ada yang meninggal, ada yang dirawat di rumah sakit. Kita baca medsos itu LSL, laki sama laki. Jadi tidak normal lagi kehidupan. Apa yang dicari? Itulah hubbud dunia. Hana mangale orang agam ngorino padahal syariat nikah justru ingin melestarikan bahwa ini syariat nikah tidak hanya sekedar bahwa seorang laki-laki hanya dinikahkan kepada dengan perempuan itu, tapi sakinah, mawaddah warahmah, ada ketenangan batin. Kenapa harus tenang? Ketenangan karena setelah tenang dan kita aman, maka kita enak beribadah. Allah a'lam, Allah sangat mengetahui tentang itu. Dan kalau kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat berapa ini? Ayat 81. Bisa Bapak Ibu buka. Innakum lata'tuna rijal syahwatan min dunin nisa. Itu kembali kepada abad pada masa Nabi Lut. Yang disebut dalam Al-Quran kaum Lutin, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Han lagut urung rino mandum sabi-sabi agam. Kaum Lut, innakum lata'tuna ar-rijal. Kamu itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah melampiaskan hawa nafsu bersama lagi min dunin, bukan pada perempuan yang aku ciptakan kata Allah. Bal antum qaumun musrifun. Kamu itu betul-betul manusia yang melampaui batas. Itu klaim Al-Quran terhadap kejadian pada masa lalu itu sebelum hadir dan lahir dan diutuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi ini. Innakum lata'tuna rijal. Jadi ini kembali pada ketika Nabi Lut datang ingin menormalkan keadaan, kembali kepada fitrah manusia, mengakui kebenaran ketuhanan, ketauhidan, dan juga etika perilaku kemanusiaan, maka Nabi Lut sesungguhnya diusir. Akhrijuhum. Apa kata mereka? Annahum unasun yatatahharun. Klaim Al-Quran bahwa kaum Nabi Lut menganggap Nabi Lut sebagai sok-sok suci. Kalau bahasa kita unasun yatatahharun, disebutkan manusia yang sok suci. Jadi dikebiri, pangkas dan diusir. Akhrijuhum, dari kampung-kampung mereka disuruh usir.
Tapi ketika mau diusir, boleh baca dari cerita Nabi Lut itu, sekarang mudah diakses di Google, ada semuanya. Maka Allah mengutus 3 orang pemuda yang sangat tampan. Jadi orang agam, cabai-cabai agam, ini kalau orang agam yang tampan. Jadi ada semacam perilaku kesehatan yang tidak normal. Ada perilaku kesehatan yang tidak normal. Tidak bisa. Diutus oleh Allah 3 orang malaikat pemuda yang menjelma sebagai pemuda datang ke rumah Nabi Lut. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Masuk ketika Nabi Lut melihat, kok 3 pemuda tahu tampan, ya Allah. Ya silakan, fadkhul. Masuk. Dan beliau mengunci pintu, suruh duduk dan mengatakan kepada keluarganya, istri dan 2 anak, 2 orang putrinya, jangan kamu sampaikan kepada rakyat jelata, karena mereka pasti nanti akan gerogoti, akan mencari dan akan melakukan keonaran-keonaran terhadap 3 pemuda ini. Tapi karena istrinya minal ghabirin, istrinya tidak beriman kepada Nabi Lut kecuali hanya 2 orang putri, maka istrinya seperti musuh dalam sesekam. Diam-diam dia juga melapor nyedayong dengan handphone, dengan smartphone sekarang. WA, ini datanglah kamu, tapi nggak tahu dulu bagaimana pola cara berkomunikasi dulu. Intinya bahwa seluruh rakyat, seluruh warga masyarakat kaum Nabi Lut datang beramai-ramai menyerbu rumah Nabi. Tapi beliau lagi-lagi bawa minta maaf, tidak membuka pintu. Tapi ketika diserbu karena begitu ketakutan Nabi Lut, maka ketiga pemuda ini melihat, Masya Allah ya Rasulullah, akhirnya ya Rasulullah, kami sesungguhnya adalah para malaikat yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaummu. Maka bukalah hai Lut seluruh pintu-pintu, baik yang ada di depan atau di belakang, buka semuanya, buka lebar-lebar. Nabi Lut buka lebar-lebar, akhirnya diserbu. Tetapi sebelum mereka sampai 100 meter kalau bahasa kita sekarang, mereka sudah dibutakan matanya oleh Allah. Dan mereka buta. Kenapa ya Allah? Kenapa ini? Kenapa? Dibutakan. Kucak-kacir lah semuanya. Maka akhirnya karena begitu kerasnya serbuan dari kaum Lut terhadap 3 pemuda yang notabene-nya adalah 3 malaikat yang diutus oleh Allah, maka ketiga pemuda merintahkan Nabi Lut, wahai Rasulullah, pergilah engkau dari rumah ini, keluar kampung ini, 2 Banda Aceh misalnya, pergi bawa seluruh keluarga istri kamu. Maka berangkatlah dengan minta izin kepada 3 pemuda tadi. Lut di depan, 2 anak putri di belakang Lut, istrinya di belakang. Ganyai bahasa Aceh, licik, tidak mau berjalan depan dia. Kenapa? Karena disyaratkan oleh pemuda, nanti ketika kamu pergi begini, ya Lut bersama, engkau pergi secara lurus dan jangan sesekali engkau menengok ke belakang. Yang syarat itu boleh dibaca dari Sirah An-Nabawiyah. Tapi di tengah jalan istrinya karena seorang munafik tadi, maka istri Nabi Lut itu melihat bahkan dah hancurlah, leburlah, maka dia mati dalam keadaan kekufuran. Selamatlah Nabi Lut bersama 2 orang putrinya. Jadi begitu hebat pendidikan yang kita lihat Nabi Lut terhadap sang putri, meskipun istrinya berat hati untuk beriman, tapi kedua anak putrinya sangat sayang kepada 2 orang tua. Maka didiklah anak-anak kita ini, jangan sampai LSL bagi anak muda atau bagi anak perempuan yang disebut dengan lesbi, jangan terjadi di Banda Aceh. Karena yang kita takuti adalah ayat berikutnya, untur kaifa kana aqibatul mujrimin. Lihatlah, kata Allah dalam Al-Quran, bagaimana akibat keserakahan, keonaran, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang dan kaum Nabi Lut waktu itu. Kalau hari ini kita hampir berabad-abad, ratusan abad terulang lagi kisah ini, tentunya Allah, kita sangat aku yakin tidak reda. Kenapa? Wahyu sudah ada di depan kita. Muhammad tampil dalam rangka menetralisir kita,
membumikan kita. Maka ketika kita berada seperti ini, justru Rasulullah memberi apresiasi. Bukan sebaliknya LSL tadi. Kenapa apresiasi? Justru ketika para sahabat bertanya, ma habbu ilaikum imana ya Rasul. Siapa yang kau cintai dan hebat iman ya Rasul? Jadi Rasul balik bertanya, siapa? Siapa yang paling hebat imannya? Para sahabat. Para sahabat bertanya, kalau begitu para malaikat. Malaikat kenapa tidak beriman? Karena malaikat memang diciptakan untuk tidak membantah, mengingkari Allah. Innahum yu'minun, mereka beriman. Kalau begitu ya Rasulullah, para al-anbiya, nabi-nabi termasuk engkau. Tidak, kata. Para nabi memang diutus. Kenapa? Karena mereka diwahyukan untuk membangun umat ini. Kalau begitu ya Rasul, para sahabat, sabar karena engkau bertemu dengan aku. Kenapa tidak engkau beriman pada aku? Allah. Kalau begitu para ulama tidak juga, kata beliau. Akhirnya disebutkan oleh baginda Rasulullah, qaumun ya'ji'una. Hina izin, ada satu kaum nanti generasi kita-kita ini yang datang, yang mereka tidak melihat aku, tapi ada Quran bersama mereka. Tapi mereka beriman kepada Allah, beriman kepada aku, beriman kepada ciptaan Allah semuanya. Itu yang paling hebat imannya. Jadi apresiasi, penghargaan, kemuliaan justru pada kita yang datang belakangan. Kenapa? Karena kita ada Al-Quran di samping kita. Kita baca, kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah, apa yang dibawakan oleh Rasulullah. Maka wajib bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kaum muslimin tidak hanya tanggung jawab pemerintah, siapapun namanya, termasuk TNI Polri, bukan tanggung jawab hanya dibebankan pada sisi-sisi, tapi juga pada kita semuanya. Coba kita netralisirkan bagaimana membangun edukasi yang baik, pendidikan yang baik pada generasi. Dulu seingat saya masih kecil-kecil, yang ditanamkan adalah akidah yang kuat. Sebab yang kuat akidah, dasarnya sudah kuat, amaliyahnya akan ikut kepada akidah. Maka sebenarnya kekuatan akidah itu perlu kita bangun sekarang. Ada penambahan pendidikan akidah. Anda pegang akidah seolah sepele, bukan, itu juga dasarnya, fondasi yang kuat. Maka ketika kenapa anak-anak kita suguhkan pada sekolah madrasah dulu, nabet pengajian-pengajian setelah itu, IPA atau apapun namanya, dalam rangka memperkokoh komitmen mereka. Jangan seperti ini. Kita melihat tadi, kami cepat datang, melihatlah anak-anak. Saya nggak tahu siapa, tidak bisa kita tuduh siapa, tapi mereka hanya hisap-hisap ini sebenarnya di jembatan-jembatan semuanya. Siapa yang kita salahkan? Apakah pemerintah atau siapa? Nah, tentunya kita ada tanggung jawab. Dan notabene bahwa kita kota Banda Aceh, kota bagaimana kita sterilkan sesungguhnya. Apalagi nanti perkirakan nanti September dan Oktober itu PON, hadirnya orang kemari, maka gerakan jamaah Arafah harus lebih menonjol lagi. Maklum ustaznya kurang-kurang hadir juga orang apa kemah. Kau nak sengaja kadang-kadang uzur perkara takik pina macam-macam lah. Dulu tahun 2 tahun lalu pernah saya hadir di belakang saya duduk, saya sampaikan kepada Ustaz Jul, jangan kasih saya ceramah, saya biarlah jamaah biasa. Karena mendengar itu lebih baik daripada kita berbicara. Oh, untukkah nali urung pegahabanya nengkunya pegahaman ada. Kuntum khaira ummatin. Ada yang mudah-mudahan ini, mudah-mudahan kita suruh kita dengar saja. Sudah ada saatnya kita harus dengar. Saya lebih banyak mendengar sekarang. Ada yang marah ke saya ketika saya bilang, kenapa harus banyak mendengar? Siapa lagi nanti yang berceramah? Siapa? Ada anak-anak kita. Itulah anak-anak kita tadi yang kita didik dalam situasi Arafah ini. Situasi mereka memang sudah dijuluki sebagai orang-orang paripurna yang tadinya bisa mengintegrasikan antara data fikir dan zikir. Itulah Darul Arafah ini. Arafah ya, Jama'iyatu Arafah atau Jamaah Arafah. Dalam bahasa Arab disebut Jama'iyah itu karena organisasi. Biarlah besar Arafah. Nah, sekarang apa namanya? Jamaah ya. Kita buat Jama'iyatu Arafah, organisasi besar Arafah. Besar lagi.
Jadi biar besar tu sekarang nanti. Yang tiga kau ni WA di lu ni ustaz kat siap kamu hadir. Tapi jangan suruh ceramah sama saya. Biarlah saya banyak mendengar, mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat di titik-titik akhir kita akan beraya Idul Adha besok insyaallah berkenan kita akan selamat beridul adha 1445 kita. Semoga kita selalu, batin kita selalu dijernihkan oleh Allah dan batin kita selalu diikat dengan Allah supaya nur Allah nantiasa menyertai kita terus menerus sampai ke akar-akarnya. Beberapa persoalan tadi mari kita lihat sebagai sesuatu yang harus kita selesaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.